Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara Tebu Ireng, radionya santri, khairunas anfa'ahum linnas. Bersama saya Abro Rosidin, host, dan juga narasumber kita Ustadz Anang Firdaus. Kita melanjutkan pembahasan yang tadi, Ustadz ya. Yeah. Kalau tadi kita bahas soal Rois Akbar, Rois Am, dan apa yang terjadi setelah yang meliputi itu. Sekarang kita membahas muktamarnya. Muktamar ini ya, karena kita baru saja tahun lalu ya, hitungannya tahun lalu ya. Walaupun belum sampai 1 bulan yang lalu. Betul. Itu dilakukanlah muktamar ke-34 di Lampung ya. Dan muktamar tersebut terjadi sangat singkat, biasanya yang sampai 5 hari dan sebagainya. Kemarin cuma 2 hari setengah. Yeah. 2 hari setengah. Jadi harusnya 2 hari tapi kemudian molor jadi 2 hari setengah ya. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun pramuktamarnya cukup panas gitu ya. Nah, makanya kita coba meneladani para pendahulu kita di muktamar-muktamar di zaman NU awal, seperti apakah beliau-beliau ini meneladankan kepada kita muktamar-muktamar yang beliau lakukan seperti apa. Muktamar pertama dilaksanakan di mana dan kok bisa kepikiran ada muktamar gitu, gimana? Ya, pertama di Surabaya ya. Di Surabaya itu 1926 itu membuat sebuah struktur. Ini organisasi ini strukturnya kayak gimana gitu. Dan secara mufakat Kiai Hasyim jadi ketuanya. Rois Akbarnya. Itu gitu. apakah yang tanggal 31 itu bukan atau setelahnya? Seharusnya setelahnya. Setelahnya ya. Setelahnya. Karena 31 itu kan hanya diambil momen. Momen apa sih yang menandai NU berdiri gitu. Kalau momen Oktober muktamar, ya NU berdiri muktamar. Dari muktamar tidak ada peristiwa yang melatar belakanginya gitu. Tapi kalau Komite Hijaz dijadikan penanda, dan ini adalah perjuangan kaum Sunni tradisionalis, pesantren untuk memperjuangkan agamanya gitulah, praktek keagamaannya itu, dan ini secara internasional itu akan menjadi spirit bagaimana organisasi ini itu dijalankan ke depan. Jadi isu-isu internasional tentang Islam itu harusnya peka sebagaimana NU ini didirikan dengan landasan kepekaan ya, terhadap isu-isu internasional gitu. Nah, karena Kiai Hasyim ini sudah mufakat dipilih, akhirnya Kiai Hasyim jadi Rois Akbar. Dan bagaimana sih mekanisme muktamar NU pada zaman awal-awal berdiri atau zaman-zaman kolonialisme lah? Sepengetahuan kami dilakukan bahkan setahun sekali. Iya. Kemudian kenapa kok bisa jadi 5 tahun sekali ya? Itu sepertinya itu gimana itu dinamikanya? Jadi selama Kiai Hasyim Sugeng masih hidup itu muktamar per tahun. Muktamar diadakan per tahun. Muktamar ini juga termasuk di dalamnya pemilihan struktur organisasinya. Berarti struktur organisasi pemilihan per tahun tuh ganti? Iya. Tinggal sepakat dilanjut apa tidak gitu. Oh gitu ya. Okay. Makanya sejak Kiai Hasyim semasa Kiai Hasyim itu ada beberapa pergantian ketua umum sejak Kiai Hasyim. Tetapi Kiai Hasyim tetap menjadi Rois Akbarnya. Ya siapa yang mau ganti? Iya. Makanya dari Kiai Hasan Kipo. Iya. Terus siapa lagi ya? Kiai Dahlan, terus Kiai Mahfud. Siapa itu? Kiai Mahfud Siddiq itu masih zaman Kiai Hasyim. Nah, baru setelah Kiai Hasyim tetapi di zaman Kiai Hasyim itu sempat terjadi kevakuman. Oh. Jadi tahun ya? Iya, tidak ada muktamar gitu. Tahun 1940 sampai 1946. 1940 sampai
46. Iya. 6 tahun. Iya. 5-6 Kenapa tahun. Entah ya. Ya mungkin ini pergolakannya itu kan ini masa-masa Jepang. transisi peralihan. Iya, Jadi agresi kolonial. Belanda Oke. di Jepang, terus Jepang dibom itu segala macam. Hanya 2-3 tahun baru setelah kemerdekaan 46, dan itu menjadi Purwokerto ya, menjadi muktamar yang paling penuh dengan haru itu ya. Iya. Setelah itu setelah 6 tahun tidak melaksanakan muktamar, dan pembukaan Ki Hasyim di muktamar 46 itu luar biasa. Itu muktamar terakhir beliau bukan? Bukan. Masih ada muktamar lagi ya? 47 itu di Madiun Ki Hasyim masih di menangi. Madiun ya, betul. Di Madiun Ki Hasyim masih menangi. Yang beliau ceramah soal PKI itu ya. Ya, PKI dan ya sama kayak Haji Wataknya Rasulullah. Jadi pesannya itu sangat global. Gimana NU ini supaya tetap eksis dan menjaga tali-tali gelantungan tali-tali hablullah itu yang menjadi gelantungan para ulama gitu. Nah, baru setelah Ki Hasyim wafat itu muktamar dilaksanakan 3 tahunan. Nah, mulai 1948 sampai 1951 hanya sekali. Iya, hanya sekali. Baru tahun 1962 Ya. itu muktamar 6 tahunan. 6 tahun ya, bukan 5 tahun ya. 6 tahunan. 6 tahunan. Ya Kiai Wahab ya, dan Kiai Wahab di zaman Kiai Wahab itu kan memang mungkin kalau muktamar itu tiap tahun ya repot juga gitu. Karena agenda NU ini kan sangat padat sekali. Belum lagi ketika NU jadi partai itu kan sangat padat sekali. Ya, apalagi saya itu partai ya. Iya. Kalau di zaman Kiai Hasyim kan masih tidak sepadat zaman Kiai Wahab ya. Dan di momen muktamar itulah para pengurus itu kebanyakan bisa kumpul jadi satu, bertemu. Makanya settingannya muktamar itu kan ada Basul Masail ya kan, ada rekomendasi apa gitu yang disampaikan ke pemerintah menanggapi isu Islam nasional maupun internasional. Itu kan sebenarnya emang settingannya sepertinya itu memang tahunan gitu. Iya. Kalau 5-6 tahun kan nggak harus nunggu muktamar itu, nggak Basul Masail nggak harus nunggu muktamar gitu. Oke. Ya kan? Nggak nunggu 5-6 tahun. Jadi memang muktamar itu NU ya pertama tahunan, terus pernah ada periode muktamar jadi 3 tahunan, yaitu 48 sepeninggal Kiai Hasyim. Jadi sampai 51, dan baru tahun 62 itu menjadi 6 tahunan. Dan jadi sejak 51 sampai 62 itu kembali lagi ke tahunan, per tahun. Enggak, ya 3 tahunan kan? Oh, 3 tahun kan terus. Berarti 2 periode 3 tahunan itu. Oh, iya. 2 periode 3 tahunan. Dan akhirnya dan Kiai Wahab itu akhirnya menggantikan Kiai Hasyim tahun 47. Kan ada sekitar setahun ya sebelum muktamar. Muktamar itu 48, Kiai Hasyim meninggal 47. Ada setahun itu vakum. Digantikan Kiai Wahab. Nah, ada cerita menarik itu. Saya baca di Risalah kalau nggak salah itu. Risalah Majalah NU itu. Oh, majalah Risalah. Jadi sepeninggal Kiai Hasyim 47 itu harusnya yang menggantikan kan wakilnya. Secara organisatoris ya kan, ADART-nya kan wakil harusnya muncul. Tapi wakilnya Kiai Wahab tidak jadi wakil. Kiai Wahab itu sekretaris, Katib Am. Nah, siapa wakilnya? Wakilnya itu ternyata Kiai Abdullah Fakih Mas Kumambang.
Jadi pada muktamar pertama disepakati wakilnya Kiai Hasyim itu Kiai Fakih Mas Kumambang. Cuman ketika 1937, 10 tahun sebelum Kiai Hasyim wafat ya, itu Kiai Fakih meninggal 1937. Terus setelah Kiai Fakih meninggal, anaknya yang menggantikan posisi wakil gitu, Kiai Abdullah. Cuman waktu itu ya masih muda gitu. Nah, secara organisatoris harusnya Kiai Abdullah Fakih yang berhak. Cuman anak muda ini, kiai muda ini memang sadar diri gitu. Kembali lagi sadar diri ya. Kembali lagi sadar diri. Beliau pasti lebih muda dari Kiai Wahab. Oh iya, pasti lebih muda. Kiai Hasyim pun itu lebih muda daripada Kiai Fakih. Ya kan. Kiai Hasyim 1971, Kiai Fakih 1968, terpaut 68 71 5 ya, 6. 8 tuh 2 71 ya 3 tahun ya. Oh 66 1966. Nah kalau 66 ya iya 5 ya 5 tahun. Lebih sepuh Kiai Fakih 5 tahun. Dan Kiai Fakih itu saat itu ya ulama besar. Makanya kan kiai seperti Kiai Zubair ya, ayahnya Mbak Maimun ya, itu mondoknya di Kiai Fakih. Dan lagi-lagi ketika Kiai Hasyim wafat, Kiai Abdullah ini merasa masih muda, tidak pantas, masih ada banyak kiai yang lain yang lebih layak gitu. Akhirnya Kiai Wahab yang saat itu menjadi khatib sekretaris menggantikan Kiai Hasyim. Dan itu dibahas di Muktamar 48. Sangat menarik ya, ketawaduan kiai-kiai kita dulu ya. Iya. Itulah makanya kenapa kok bisa setelah itu Muktamar menjadi pencalonan ya. Padahal dulu memang benar-benar kiai itu saling percaya satu sama lain untuk mempercayakan satu amanah kepada kiai yang lain. Iya, dan merasa yang lain lebih layak, lebih baik daripada. Dan dia merasa saya mundur aja karena saya ada banyak yang lebih berhak daripada saya gitu, yang lebih cocok dan lebih punya karisma daripada saya mundur aja gitu. Dan itu sangat sangat luar biasa di zaman-zaman sekarang. Mungkin ya susah ya apalagi kalau sudah mencalonkan diri kan nggak mungkin saya di tengah jalan terus ya sudahlah saya nggak jadi karena saya merasa saya belum. Masih ada. Siapa ya? Gusmus itu. Oh iya Gusmus. Iya itu, contoh dari ketawaduan kiai zaman sekarang itu. Kiai peninggalan kiai kuno itu. Mewarisi peninggalan kiai kuno. Iya. Sangat luar biasa. Tapi ya kita menghormati karena beliau semuanya adalah kiai-kiai kita. Dia nggak usah diteruskan komentarnya. Iya. Nanti podcastnya viral, bingung saya. Ya ganti zaman kan ganti mekanisme. Ganti mekanisme ya. Oke. Terus yang selanjutnya mekanisme dan dinamika muktamar zaman awal benar sampai sekarang itu bagaimana? Tadi kalau kita bicara mulai dari per tahun ya dan lain sebagainya. Nah ini cara penunjukan atau cara pemilihan zaman dulu dengan yang sekarang bedanya apa? Ya, kalau dulu saya belum baca ya secara tuntas tentang itu. Jadi bagaimana mekanismenya? Cuman asasnya itu memang asas mufakat gitu. Asasnya mufakat. Dan seakan-akan Rais Akbar ataupun Rais Am itu adalah jabatan sampai akhir hayat. Kalau kita lihat di periode Kiai Hasyim, Kiai Wahab, Kiai Bisri, ya kan itu memang sampai meninggal beliau. Setelah itu baru Nah setelah itu baru ganti zaman tadi itu. Ganti zaman, akhirnya Kiai Ilyas ya. Terus Kiai Ahmad Siddiq itu memang sudah mulai ada pencalonan di situ. Nah itu pencalonan Gus Dur kayaknya. Iya. Di zaman Gus Dur. Mulai ada Gus Dur yang memulai kayaknya ya. Iya. Jadi memang pencalonan ini
yang mencalonkan orang lain. Yang mencalonkan orang lain. Pencalonan itu kan. Yang mencalonkan orang lain. Ya sebagaimana Kiai Ali Maksum itu kan dicalonkan orang lain. Dicalonkan Kiai Ahmad Siddiq segala macam. Nah, terus mencalonkan diri sendiri itu entah ya. Kayaknya itu semuanya dicalonkan hingga sekarang itu dicalonkan. Dicalonkan ya. Dicalonkan orang. Dan Rais Am ini memang menjadi simbol lah, menjadi alhamdulillah dari zaman ke zaman itu memang kita mendapatkan sosok kiai panutan lah. Kiai panutan di mana itu di zamannya. Di zamannya. Kan kita juga tidak boleh membandingkan ya. Misalnya Kiai Miftahul Ahyar dibandingkan Kiai Hasyim. Ya nggak bisa karena zamannya beda. Tidak apple to apple. Iya. Jadi setiap zaman tantangannya berbeda. Dan kiai yang dibutuhkan juga kiai yang sesuai dengan pada zaman itu. Iya, betul. Zaman perjuangan di mana memperjuangkan nasib baik bagi generasi selanjutnya. Itu berbeda dengan sekarang zaman perjuangan. Tapi yang diperjuangkan itu harus melalui partai politik gitu. Maka sangat tidak bisa lah NU itu lepas dari politik praktis gitu. Untung saja memang Muktamar 80 berapa? Situbondo ya 82 ya. 86 enggak sih? 82 ya sekitar 84. Itulah 84. Ya 83 84. Nah 84 ini memang sudah diputuskan untuk kembali ke Khito ya kan? Meskipun suara-suara kembali ke Khito itu sebelumnya sudah ada tahun 50-60 Kiai Ahyad Halimi justru Kiai Ahyad Halimi yang pertama kali, cuman nggak didengar, nggak gaungnya ya karena waktu itu masih ada Kiai Wahab dan Kiai Wahab itu kuat sekali posisinya di dalam percaturan politik di Indonesia. Iya, dan Kiai Ahyad adalah kiai yang memiliki lokalitas sangat tinggi. Iya. Masih sangat lokal Mojokerto dan sekitarnya ya. Iya. Tapi patut kita apresiasi Kiai Ahyad ya. Sangat luar biasa. Muktamar pada awal berdiri atau pada saat kolonialisme ini kan menarik ketika begini. Tekanan-tekanan dari kolonial pasti ada, ya kan? Dan NU menjadi organisasi yang cukup dicurigai pada saat itu, ya kan? Kembang kempisnya hubungan antara NU dengan kolonial pasti berpengaruh terhadap penyelenggaraan muktamar. Adakah hal-hal menarik gitu loh yang terjadi ketika muktamar pada zaman itu yang itu ada semacam gesekan atau apa dengan kolonial? Ya, jadi menyelenggarakan muktamar di mana itu butuh izin. Nah, iya, itu kan butuh izin pemerintahan Hindia Belanda gitu. Dan maka ya ada sih suatu saat itu mungkin zaman Kiai zaman kolonialisme muktamar tidak mendapatkan izin gitu. Waktu itu gubernur jenderalnya, kalau sekarang gubernur Jatim lah ya. Gubernur Jatim, gubernur jenderalnya itu Van der Plas. Orientalis ya. Ya, Van der Plas. Akhirnya yang ketika sudah tahu ditolak, maka Kiai Wahab yang punya segudang taktik negosiasi itu. Cara-cara itu kan Kiai Wahab itu luar biasa lah, sangat cerdik lah. Itu nego ke Van der Plas. Maka hingga akhirnya kan Van der Plas ini kan punya anjing itu, hordog yang gede. Nah, ketika mengetahui itu Kiai Wahab diterima dan disuruh nunggu ketemu sama anjingnya itu. Terus oleh Kiai Wahab anjingnya itu ternyata kok entah ya pakai ilmu apa itu lulut dilus-lus itu
mau anjingnya. Lah ketika tahu, loh anjing saya yang hanya setia dengan saya, kalau sama orang lain itu agak galak gitu. Kok takluk sama kiai? Wah, kiai ini gitu. Kok takluk? Itu hingga akhirnya pada proses negosiasi berjalan lancar, akhirnya dapat izin. Itu cara Kiai Wahab politik apa ya? Kalau politik anjing nanti nggak pantas. Politik anjing. Politik hewan peliharaan itu. Bagaimana Kiai Wahab ini bisa meluluhkan hati Van der Plas itu dengan terlebih dahulu meluluhkan anjingnya Van der Plas. Dan entah ya apakah ini anjing yang dibawa ke Tebuireng atau entah mungkin sama. Maka ya banyak lika-liku, jelasnya banyak lika-liku yang dihadapi. Dan salah satu materi yang dibahas kan waktu itu juga rekomendasi kan, bagaimana isu-isu kebijakan pemerintah Hindia Belanda itu mendapatkan kritikan, masukan dari NU, yang kritikan itu adalah hasil muktamar di setiap tahunnya. Itu juga disampaikan bagaimana yang ditanggapi salah satunya isu kristenisasi, isu ordonansi, madrasah. Setelah itu baru ordonansi guru. Lalu isu-isu tentang UU perkawinan. Itu menjadi menjadi salah satu materi yang dibahas di NU, muktamar NU, lantas disampaikan kepada pemerintah Hindia Belanda. Disampaikan saja. Dan tentu tidak semua diamini, diterima, dikabulkan ya. Ada beberapa itu memang tidak dikabulkan. Iya, menjajah tetap menjajah. Iya. Berbeda dengan pemerintahan sendiri. Iya benar. Oke, selanjutnya kita pendanaan muktamar. Pada zaman itu tentu NU bukanlah organisasi yang memiliki kas besar, maksudnya. Iya. Ya kan? Jelas. Bukan organisasi yang memiliki kas besar. Beda dengan Muhammadiyah yang kasnya besar, karena Muhammadiyah punya gudang uang lah istilahnya. Kiai-kiainya kaya-kaya, sugih-sugih gitu. Kalau NU banyak kiai-kiai kampung, kiai-kiai tradisional punya, bahkan untuk merawat dan melanjutkan pesantrennya aja kembang kempis gitu kan. Perlu perjuangan, ya kan? Dengan berbagai tekanan dan kebutuhan yang dibutuhkan. Kira-kira gimana pendanaan pada saat itu? Karena saya pernah membaca, kalau tidak salah di Muktamar Wonosobo, kiai-kiai itu karena kesulitan pendanaan kemudian membawa hasil bumi, hasil ternak dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan pakai koin gitu. Ya. Koin muktamar dan lain sebagainya. Betul. Atau ya tanda kutip barangkali ada bantuan dari pemerintah atau dari dana ya semoga bukan ya, dari dana partai gitu kan. Kalau dana asing. Perlu klarifikasi kalau ini ya. Kalau dulu kan ada semacam swadaya dari muktamirin lah istilahnya. Nah itu gimana? Ya, jadi gagasan koin muktamar ini luar biasa lah. Itu mengembalikan ya sebagai muktamar pada awalnya gitu. Jadi yang ikut muktamar yang mendanai sendiri. Saya ingat ceritanya Kiai Muhid Muzadi itu. Yang namanya orang muktamar ya berangkat dengan biaya sendiri. Iya, betul. Berangkat dengan biaya sendiri dan berapa hari di situ itu nyewa sendiri, penginapannya sendiri. Luar biasa itu. Kiai Muhid Muzadi itu. Jadi ya ganti zaman akhirnya ya gitu. Dan Kiai Hasyim itu tentu juga apalagi Kiai Wahab ya, Kiai Hasyim, Kiai Wahab dan lain-lain itu kalau ke mana-mana ada pembukaan cabang NU di mana itu kan juga tidak ada dana NU kan, memang dana pribadi. Sangat luar biasa ya. Iya.
yang masih ada di ingatan Kiai Saiful Zuhri ya, di berangkat dari pesantren itu waktu masih umur berapa ya, 10 tahunan. Itu Kiai Wahab nyupiri Kiai Hasyim, nyupiri Kiai Bisri, naik mobil Chevrolet merah. Itu mobil pribadi, mobilnya Kiai Wahab. Memang Kiai Wahab memang terkenal kaya kan. Ya dia Nahdlatul Tujar dan lain gitu. Kiai Hasyim juga terkenal kaya. Jadi memang kiai-kiai dulu itu memang semangatnya untuk ber-NU itu memang siap untuk wajah itu fisabilillahi fi anfusihim wa amwalihim. Gak manja gitu ya. Jadi siap dengan tenaga pikiran juga sak bondo-bondo nih. Sak bondo-bondo. Itu kan ngirit, enggak usah bayar supir kan? Iya. Enggak mungkin Kiai Hasyim nih Kiai Wahab supirnya apa buat biaya supir sama bensin enggak mungkin. Ya pasti Kiai Wahab juga yang mendanai bensin dan lain sebagainya. Ini menarik ya karena sekarang ini bersyukur sekali para muktamirin itu benar-benar difasilitasi oleh panitia muktamar dengan penginapan, makan dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu ya biaya hidup di tempat muktamar, di lokasi muktamar ya dibiayai oleh swadaya. Iya. Bahkan kalaupun tuan rumah itu ya ala kadarnya lah. Ya. Ala kadarnya tuan rumahnya. Dan ini sangat dan jangan sampai ada tradisi yang dari awal hingga sekarang itu masih lestari, hingga sekarang kemarin juga lestari, yaitu muktamar itu mesti diadakan di pesantren. Iya. Makanya sangat bukan di hotel, bukan di yang lain. Ketika diadakan di alun-alun jadi nggak baik. Iya, ya kan? Muktamar sebelumnya diadakan di pesantren. Nah, itu menjadi tradisi yang sangat dijaga oleh para kiai-kiai kita. Kok ada satu muktamar diadakan di alun-alun dan pesantrennya hanya penginapan ya. Ini kan betul. Akhirnya kan menjadi muktamar yang tidak baik ya. Tapi alhamdulillah di muktamar 34 ini belajar dari pengalaman itu, kembali lagi di pesantren. Alhamdulillah. Ada pidato jenaka yang disampaikan Kiai Ahmad Siddiq ya. Waktu muktamar berapa lupa saya. Soalnya di zaman itu kan banyak. Kiai Ahmad Siddiq sebagai Rois Am waktu itu, tentunya ini sudah tahun 80-an ya, setelah situ bondo. Itu disambutannya itu memohon maaf kepada muktamirin dan lain-lain. Saya mohon maaf ini saya tidak bisa menyelenggarakan muktamar NU di hotel berbintang 5. Tapi alhamdulillah muktamar kali ini bisa terselenggara di pesantren bintang 9. Maksudnya pesantren NU. Iya, pesantren tidak bintang 5 tapi justru bintang 9, pesantren NU. Dan itu menjadi anekdot lah. Dan semoga itu tetap lestari. Iya. Kemarin itu kan katanya sempat ada peralihan lokasi yang awalnya pesantren Asatiyah ya, ke YN Batuin YN Intan. Ya, Win ya. Nah itu tarik ulur. Cuman alhamdulillah kemarin meskipun saya nggak ke sana ya. Saya baca dan saya amati itu berjalan lancar lah. Lancar. Muktamar 34 kemarin alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada konflik yang sampai mencederai NU ya. Seperti sebelumnya lah ya, seperti sebelumnya. Ini yang terakhir saja. Pesan Kiai Hasyim di muktamar yang pernah beliau ikuti, yang harus yang itu sangat relevan hingga sekarang bisa kita resapi bersama-sama. Kira-kira itu muktamar kapan dan apa yang beliau sampaikan? Kalau secara garis besar tadi ya, jadi ada ukhuwah. Cuman kalau yang yang berkesan bagi saya ya selaku ya peneliti
ecek-ecek ngono. Apalagi sih? Itu Muktamar 446 itu luar biasa menurut saya itu. Muktamar 46 saya cari versi aslinya nggak ketemu. Wow. Versi asli itu kan maksudnya bahasa Arab itu di Purwokerto ya. Versi Arabnya nggak ketemu hingga sekarang itu. Yang ada itu bahasa Indonesia di buku kayak Saifuddin Zuhri. Cuman itu untung masih ada gitu. Kalau nggak ada itu, padahal menurut saya luar biasa. Jadi bagaimana Kiai Hasyim ini merangkul, menggandeng, mengundang semua unsur. Ya kiai yang tua, yang parubaya, bahkan pemuda, laki perempuan. Itu untuk bisa berpartisipasi membangun negeri. Karena kan setahun setelah kemerdekaan kan 46 itu bagaimana Kiai Hasyim juga mengajak bagaimana untuk mengupgrade diri masing-masing sampai mengkiaskan sahabat Nabi itu kan juga mengupgrade kan gitu kan. Sehingga dengan mengupgrade diri itu akhirnya sampai di zaman Islam itu menaklukkan Konstantinopel dan lain-lain, Romawi segala macam. Nah itu yang sangat berkesan itu. Jadi bagaimana Kiai Hasyim itu ya memang apa yang disampaikan itu memang sesuai dengan konteksnya. Bisa jadi kutipan hadis atau ayat itu sama, tapi arti dan pemahamannya itu dikontekstualisasikan oleh Kiai Hasyim. Nah 46 ini juga bisa dikatakan kalau saya baca di hasil muktamar itu adalah resolusi jihad kedua yang secara resmi, resolusi jihad kedua. Bagaimana benar-benar setelah mempertahankan seru-seruan mempertahankan negara Indonesia, lalu diiringi seruan untuk mengisi kemerdekaan. Jangan sampai, salah satu pesannya itu jangan sampai juga begitu pula pidato beliau saat menjadi ketua MIAI. Jangan sampai kita mempunyai pemimpin yang tidak peka terhadap kepentingan umat Islam gitu. Maka semuanya harus mengupgrade diri, kalau bisa mengisi pos-pos penting. Makanya kan kalau kita lihat sudah banyak sekali lah murid-murid Kiai Hasyim itu yang hingga kabinet, mulai dari kabinet pertama Indonesia sampai Kiai Saifuddin Zuhri lah, itu yang menjadi menteri dan lain-lain itu kan. Dan akhirnya kaum pesantren tradisionalis ini kebutuhannya itu bisa terjamin oleh negara sampai sekarang. Itu sih yang menurut saya paling berkesan ya. Ya paling berkesan 46. Karena pada waktu itu setelah kemerdekaan, setelah 6 tahun tidak melakukan muktamar, dan pada saat itu adalah masa-masa mempertahankan kemerdekaan dari sekutu. Sekutu nikah. Saya kira cukup Zat pembahasan kita soal muktamar. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan pastinya banyak sekali hal-hal tentang Kiai Hasyim, tentang perjuangan kiai-kiai kita terdahulu, yang perlu kita bahas dan perlu kita kaji lebih dalam lagi. Terima kasih Ustaz atas podcast kita hari ini, obrolan yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita dan juga bagi pemirsa dan semuanya, dan itu menjadi satu titik di mana kita masih akan terus mengkaji para pendahulu kita, kiai-kiai kita. Terima kasih, tetap menjadi orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita akhiri podcast kita pada hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.